Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, ditetapkan jadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dia terjerat kasus korupsi PT Timah, dan kasus ini sebenarnya nggak baru, ini kasus udah lama banget, udah bertahun-tahun. Dan dia juga bukan tersangka yang pertama, dia tersangka ke-16 dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Parah, ini gede banget sih. Jadi banyak banget yang nggak nyangka kalau beliau ini bisa ditetapkan jadi tersangka. Emang perannya dia tuh apa sih? Jadi kalau menurut preskon dari Kejaksaan Agung kemarin, peran dari HM ini adalah sekitar tahun 2018 sampai 2019. HM ini selaku perwakilan dari PT Refine Bangkatin atau RBT. Nah, dia nih yang menghubungi Direktur PT Timah. HM minta tolong nih ke Direktur PT Timah untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal di daerah IUP PT Timah. Jadi dia inisiatornya ya. Nah, akhirnya disepakati sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, di mana menurut kejaksaan si HM ini mengkondisikan agar smelter sejumlah perusahaan yang mana dia itu adalah pemegang sahamnya jadi bisa mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, HM juga diduga memerintahkan pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan usahanya terus dibagi-bagi untuk dia dan tersangka lainnya. Nah, pembagian uangnya tuh disamarkan. Nah, caranya gimana? Melalui CSR atau Corporate Social Responsibility yang disalurkan melalui PT QSE yang mana manajernya itu adalah si Helena Lim yang kemarin jadi tersangka juga. Jadi ini memang udah sistematis banget. Dengan kerugian negara sebesar 271 triliun itu, mungkin sih ada tersangka lagi kali ya. Karena nggak mungkin dengan kerugian negara sebesar itu cuma satu orang yang korupsi, nggak mungkin. Dan so far, saksi-saksi yang udah diperiksa itu ada 700 orang lebih loh. Ini kasus prioritas banget di Kejaksaan Agung, keren sih, gacor Kejaksaan Agung. Kalau udah ditangkap gini akan jerah. Nggak bakal jerah, ya. Kenapa seperti itu? Mereka nggak pernah takut yang namanya Tuhan, yang namanya Allah, yang namanya sumpah di atas kitab, itu nggak pernah takut. Yang mereka takutkan cuma dimiskinkan, ya. Coba wakil rakyat keluarin dong undang-undangnya yang diminta oleh Bapak Joko Widodo untuk merampas dan memiskinkan harta koruptor. Nah, apalagi nih jelas, aduh jangan-jangan gak dikeluarin ini karena suami ketua wakil rakyatnya juga ada ketangkep kan, ya kan, diselidikin, entah ditangkap apa belum nih, katanya juga terlibat makan uang korupsi, ya kan, di perusahaannya itu. Pantes aja ya nggak juga dikeluarkan oleh Dewan Rakyat ini, wakil rakyat, tentang undang-undang koruptor, karena Pak suami ketuanya juga terlibat, ya kan. Makanya adem ayem aja. Jadi siap-siap juga buat semua artis nih yang suka flexing, ya, yang suka pamer kekayaan, inceran kalian semua. Hati-hati. Karena kan artis itu bisa diukur on air sama off airnya, ya kan? Berapa juga penghasilan sosmednya. Yang suka pamer-pamer kekayaan melebihi yang sangat spektakuler, ya siap-siap aja gitu loh, ya. Jadi apa ya? Segera dong wakil rakyat mengeluarkan undang-undang koruptor ini, biar hukuman itu benar-benar nyata, nggak sekedar bercanda gitu, ya. Kalau cuma bayar denda dapat hukuman, enak, di penjara juga enak, katanya ada yang tinggal milih kan mau seperti apa, yang penting ada ininya. Nah, kalau masih banyak ininya percuma, nggak akan jerah mereka gitu loh. Jadi di tengah rakyat ini juga lagi sedang menjerit, ya kan, masih banyak yang susah. Nah, keluarkanlah undang-undang itu koruptor, ya. Hai wakil rakyat, keluarin dong. Saya juga yakin nih nanti 2024 ini sampai 2025
Banyak banget wakil rakyat yang ketangkep, ya, KPK. Apalagi yang baru-baru nih. Mereka langsung kaget, ya kan, biasa nggak pegang uang miliaran, puluhan miliar, kaget langsung, gelagapan. Langsung kalang kabut, ya. Permainannya jorok langsung, aduh. Ya kan, serakah, nggak mau bagi-bagi, udah ketangkep ntar. Kayak gitu nih model-modelannya nanti. Ada nanti jadi tumbalnya, ya kan. Siapa yang jadi kambing hitamnya dia yang ketangkep, yang lainnya lepas. Udah liatin aja nanti. Para wakil rakyat ini bakal ada banyak yang ketangkep nih di 2024 sampai 2025. Aduh. Ampun. Tapi yang inilah Indonesia, ya. Mereka kalau yang nggak suka bagi-bagi rata itu akan menjadi tumbalnya. Kayak gitu, ya. Aduh, capek deh. Sekali lagi buat kalian yang suka flexing, yang pamer-pamer kekayaan, siap-siap aja ya selanjutnya nih mengantri untuk pakai rompi oren.